Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi, yaitu regresi linier sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Kholisatul Mudawwamah, Moh Ulul Albab, Zuliarti Kristiro Wulandari, Devi Khairatul Azizah, dan Bunga Atika Damayanti. Sebelum kita memulai untuk menyampaikan materi, nah apa sih itu regresi linier sederhana? Nah, regresi linier sederhana itu sendiri merupakan suatu metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab, akibat, atau pengaruh antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan SLR atau Simple Linear Regression. Selanjutnya yaitu mengenai syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat menggunakan regresi linier sederhana. Antara lain yaitu yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Yang kelima, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi atau untuk data time series. Sebenarnya, regresi linier sederhana dapat kita hitung secara manual, yaitu dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A merupakan harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. Dan B yaitu angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus, arah garis naik, dan bila negatif, maka arah garis turun. Dan yang selanjutnya yaitu X, di mana X sendiri merupakan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Di sini nilai A dan B dapat kita cari dengan menggunakan rumus, di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dan B dapat kita cari menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi, ada dua cara. Yang pertama yaitu melihat nilai signifikansi, dan yang kedua membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk signifikansi, yang pertama yaitu jika nilai signifikansi sig kurang dari probabilitas 0,05, artinya X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi sig lebih besar dari probabilitas 0,05, artinya X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yang pertama, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk lebih mendalami tentang materi mengenai analisis regresi linier sederhana, kami memberikan contoh pendalaman soal mengenai materi yang telah kami sampaikan, yaitu kita lihat bahwa seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Setelah mengumpulkan data, diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y.
dan HA ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Langsung saja kita praktikkan menggunakan SPSS. Setelah kita membuka lembar kerja SPSS, lalu kita klik variabel view. Selanjutnya, pada kolom name, untuk baris pertama tulis X, sedangkan untuk baris kedua kita tulis Y. Kemudian, lalu pada kolom label, untuk baris pertama kita tulis stres kerja, dan untuk baris kedua kita tulis kinerja pegawai. Untuk pilihan lainnya, biarkan tetap default. Selanjutnya, langkah berikutnya kita klik data view. Nah, dari tampilan data view terlihat ada dua nama data penelitian, yaitu X dan Y. Kemudian, kita masukkan data penelitian dengan ketentuan X merupakan stres kerja dan Y untuk kinerja pegawai. Nah, untuk pada saat memasukkan data penelitian harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Karena jika terjadi kesalahan pada proses penginputan ini, maka output SPSS tidak akan mengeluarkan hasil yang akurat sesuai dengan yang kita harapkan. Jika sudah yakin jika data telah diinput dengan benar, langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze. Nah, kemudian kita klik Regression, kita pilih Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog Linear Regression. Masukkan variabel stres kerja X ke kontak independen. Caranya yaitu dengan mengklik tanda panah berikut. Kemudian, kita masukkan variabel kinerja pegawai Y ke kotak dependen. Caranya yaitu sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, untuk metode kita pilih Enter. Setelah itu, untuk pilihan lainnya ini kita abaikan saja. Selanjutnya, kita klik OK. Nah, setelah itu akan diperoleh output sebagai berikut, di mana untuk tabel yang pertama ini ada variabel enter atau remove. Yang kedua ada tabel modal summary. Yang ketiga ini ada ANOVA. Dan yang keempat yaitu ada tabel koefisien. Untuk penjelasan output lebih jelasnya akan ada di video berikutnya. Dari output tersebut, di mana output bagian pertama, variabel entered remove, dapat kita lihat bahwa tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel stres kerja sebagai variabel independen dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R sebesar 0,813. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan R² sebesar 0,661 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau stres kerja terhadap variabel terikat kinerja pegawai adalah sebesar 66,1%. Selanjutnya, output bagian ketiga atau ANOVA. Pada umumnya, ANOVA itu digunakan untuk regresi linear berganda. Tapi dari output tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 19,520 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 di mana kurang dari 0,05. Tabel output keempat yaitu koefisien. Dapat kita lihat bahwa nilai konstan A sebesar 35,420, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar minus 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja X,
maka kinerja pegawai Y akan meningkat sebesar minus 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 minus 0,511X. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi SIG sebesar 0,001 kurang dari probabilitas 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 4,418 lebih besar dari T tabel yaitu 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y, jadi H0 ditolak dan HA diterima. Dengan catatan bahwa nilai T hitung minus 4,418 dianggap lebih besar dari nilai T tabel 2,228 dalam analisis regresi linear sederhana karena nilai minus berarti ada pengaruh negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.